Iya. Ya, silahkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Iska Septiani, kami dari kelompok 2, Angkatan 1, izin untuk membahas isu-isu makro Smart ASN. Yang pertama akan dibahas oleh Kang Dede Yohan Jonandi terkait dengan isu-isu yang akan dibahas ke depannya. Mangga dipersilakan kepada Kang Dede Jonandi. Ya, terima kasih Bu Siska telah memberi kesempatan untuk sedikit berbicara mengenai isu yang terjadi sekarang. Yang pertama adalah PNS di Aceh, penyebar hoak hina presiden terancam 10 tahun bui. Yang kedua, Kadis dan 3 ASN DLH Situbondo dijebloskan ke penjara terkait korupsi rekayasa dokumen UKL dan UPL. Yang ketiga, 9 PNS jadi tersangka kasus kecurangan CASN 2021. Dan ada kepala BKF PSDM hingga staf BKD. Jadi kesimpulan isu di atas, yang pertama, isu tentang globalisasi. Yang kedua, isu tentang korupsi. Dan yang ketiga, tentang kolusi dan nepotisme. Demikian, Ibu Iska, saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk penjelasannya ya. Untuk yang isu pertama berarti tentang penyebaran hoax yang bersinggungan dengan penerapan Smart ASN, yaitu di media digitalisasi. Yang keduanya tentang korupsi ya, yang ketiganya tentang nepotisme juga. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung aja ke tahapan selanjutnya, yaitu untuk menganalisis penyebab isu yang mungkin kita akan dipilih yang tersebut. Dari ketiga isu tersebut yang akan dipilih sama kelompok kita, akan memilih isu yang mana. Mangga dipersilakan untuk setiap kelompok, untuk setiap anggota kelompok memberikan masukannya. Dipersilakan kepada Kang Kemal, mangga. Ya. Terima kasih Bu Iska atas kesempatannya. Menurut saya dari ketiga isu tersebut, yang layak untuk dibahas adalah isu yang pertama, yaitu tentang penyebaran hoax. Dikarenakan isu ini sangat genting untuk kita, karena isu ini bisa saja menimpa pada kita. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Kang Kemal, atau atas argumentasinya. Kemudian, mangga kepada Teh Nancy, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih Teh Iska atas waktu dan kesempatannya. Jika boleh memilih dari ketiga kasus yang ada, mungkin saya juga setuju sama pendapat Kang Kemal tadi yang nomor 1 aja. Soalnya berhubungan juga sama, kan kita nih lagi gencar-gencarnya membahas tentang Smart ASN. Bagaimana kita sebagai seorang ASN di era digital itu harus menyikapi hal-hal dan situasi-situasi tertentu, terutama masalah seperti ini kan kita dapat temui sehari-hari, hoax, begitu. Jadi itu saja yang dibahas. Terima kasih Nancy atas penjelasannya. Jadi kelompok kita ya udah sepakat bahwa isu yang akan diambil atau yang akan dibahas yaitu tentang PNS di Aceh penyebar hoax dan hina presiden terancam 10 tahun bui. Yang mana pada kasus tersebut juga bertentangan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu mengenai Smart ASN yang di mana ASN harus dalam pekerjaannya harus menggunakan IT atau bijak dalam menggunakan media sosial. Yang selanjutnya, karena kita tadi sudah membahas tentang isu yang akan dipilih, yaitu isu nomor 1, kemudian akan dianalisis kemungkinan penyebab yang dilakukan tersebut akibatnya karena apa? Penyebab dari kasus yang pertama. Mungkin mangga barangkali ada yang mau menyampaikan
Untuk penyebabnya, tadi kan kita udah menentukan kasus yang pertama itu bahwa akan menjadi kasus yang akan kita bahas. Selanjutnya, penyebab yang mungkin terjadi atau penyebab yang mungkin dikarenakan apa yang kasus nomor 1 itu. Ya, Teh Iska izin memberi pendapat. Menurut Mangga. saya, penyebab dari PNS yang menyebarkan hoax yaitu kurangnya literasi digital. Jadi terkadang setiap orang itu kadang membaca berita itu dari judulnya saja gitu, tanpa diketahui apakah berita itu benar atau tidak. Jadi langsung main share aja gitu biasanya dari yang saya ketahui. Mungkin dari saya segitu dulu. Sedikit menambahkan, Ibu Siska. Boleh, Mangga. Ya, jadi terhadap isu yang pertama ini diharapkan kita juga sebagai CASN, bila ada berita yang masuk lewat WA, lewat Facebook, atau lewat apapun media sosial kita, sebaiknya kita bisa memilih-milih berita tersebut atau mencari sumber lainnya, biar tidak langsung mendiagnosis berita tersebut. Ya, itu saja. Silahkan yang lain, siapa tahu bisa menambahkan lagi. Terima kasih, Bu Siska. Iya, terima kasih, A. Kemudian, Mangga, Teh Nancy, barangkali mau ada yang disampaikan. Ya, terima kasih Teh Iska. Mungkin kalau untuk penyebabnya bisa kembali juga ke masing-masing individu ya. Kayak misalnya yang menyebarkan ini tidak bijak dalam bermedia sosial, dia langsung menyebarkan juga. Tapi mungkin dia juga tidak menjaga nama baik ASN yang dia wakilkan gitu kan. ASN itu harus menghormati instansi pemerintahan yang sah dan tentu saja harus menghormati. Kalau di sini kan beliau tidak menghormati presiden kan karena menghina presiden. Jadi dari orangnya individualnya juga kurangnya kesadaran gitu